Aku pengen cerita sedikit. Alhamdulillah Wild Hunter sudah mau menginjak 6 tahun berkarir di senapan angin Indonesia. Jadi banyak sekali support dari teman-teman di Indonesia, kemudian di pelosok-pelosok, hingga aku ucapkan terima kasih juga untuk beberapa negara yang sudah menonton Wild Hunter, kemudian memberikan komentar. Ada komentarnya bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Jerman, dan lain-lain ya. Itu tandanya bahwa pertumbuhan senapan Indonesia udah mulai dilirik oleh negara luar. Dan hari ini, berhubung Wild Hunter tidak hanya ditonton oleh masyarakat Indonesia saja, kita akan berkunjung ke salah satu negara yang penontonnya sangat banyak banget. Penonton Wild Hunter yang menyukai senapan angin, berburu, dan sebagainya. Tapi negara tersebut melarang penggunaan senapan angin. Negara manakah itu? Jadi kita akan ceritakan sedikit. Negara ini sangat dekat dengan Indonesia, kemudian bahasanya juga masih bahasa Melayu. Di dalamnya kalau nggak salah ada Kak Ros, ada Kok Dalang, terus misalkan ada si Jarjit dan lain-lain. Berhubung aku mau main ke negaranya Upin Ipin, kalau nggak salah aku baca-baca artikel kalau misalkan main ke negara ini rambutnya harus pendek. Dan hari ini aku udah aku udah memenuhi syarat untuk main ke negaranya. Kita akan ke Malaysia, kita akan ketemu teman-teman di sana, dan aku ingin menanyakan langsung kepada teman-teman di sana kenapa negaranya melarang penggunaan senapan angin, sedangkan ini bisa menjadi lahan bisnis yang luar biasa untuk negara tersebut. Aku nggak mau jawab itu karena nanti kita akan dijelaskan oleh teman kita di Malaysia. Kita akan coba jelaskan, dan kayaknya harus pakai topi lagi deh. Kayaknya teman-teman udah mulai gak nyaman lihat saya nggak pakai topi. Oke teman-teman, di belakang saya ini senapan-senapan yang best seller, ada Kenwood Mendasar 05. Ini sangat banyak diminati, dan teman-teman dari Malaysia juga banyak mempertanyakan Kenwood, kemudian 100-1000 juga. Tapi Wild Hunter concern dengan aturan yang yang dikeluarkan oleh negara tersebut, yaitu pelarangan penggunaan senapan angin. Jadi buat teman-teman penonton setia Wild Hunter di Malaysia, mohon maaf, bukan tidak ingin memberikan akses untuk mendapatkan senapan dari Wild Hunter, tapi berbenturan dengan aturan yang tadi kita sudah jelaskan. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba berangkat. Kita akan menuju Malaysia, dan sebelumnya kita akan ke airport di Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang ya. Tanggal 7 besok, kemudian kita langsung terbang ke Malaysia, dan setelah dari Malaysia kita akan kemana? Nanti ikutin terus kegiatan dari Wild Hunter, not wild, not hunter. Boom! Oke teman-teman, ini perlengkapan kita untuk di Malaysia. Kopernya lumayan banyak, tapi sangat disayangkan kita nggak bisa bawa senjata atau senapan angin di sana. Jadi untuk saat ini, momen kali ini kita nggak memperlihatkan senapan angin. Tapi yang paling penting, kita bawa tahu. Karena saya yakin tahu terbaik hanya ada di Indonesia, makanya kita bawa ke sana. Buat stok kita kurang lebih akan menjelajahi Malaysia tuh di sekitaran 4-5 hari, kemudian kita pindah. Dan di sini ada tempe juga, dan yang paling penting ada asin pada berem. Ini yang paling penting ya. Oke, hari ini kita akan coba meluncur ke Jakarta dulu, ke airport, kemudian kita menginap 1 hari di Tangerang, dan tanggal 7 kita langsung berangkat menuju Malaysia. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat ke Jakarta, kita memuluk dulu. Memuluknya standar. Ini Wild Hunter setiap pagi kalau memuluk tuh gak yang neko-neko ya, yang standar aja, telur sama daging sapi. Jadi biar kegiatan hari-hari kita, karena padat banget kegiatannya. Bangun jam 4:30 langsung sholat subuh, setelah itu langsung olahraga, treadmill, langsung sarapan. Setelah sarapan kita minum wedang jahe. Setelah itu langsung balas WhatsApp dari pagi sampai larut malam.
dibarengi dengan kita mengemas senapan, kemudian controlling atau quality control unit di bengkel. Jadi betul-betul kegiatannya alhamdulillah luar biasa ya. Dan mudah-mudahan sehat. Saya juga doakan teman-teman sehat di rumah, banyak rezeki, barokah, intinya yang penting barokah ya. Kegiatan sekecil apapun yang penting barokah, halal, itu lebih bermakna. Oke. Ini kali pertama Wild Hunter mengunjungi negara Malaysia. Kalau secara bahasa sih nggak begitu jauh dengan Indonesia karena masih menganut bahasa Melayu ya. Jadi beberapa kali juga Wild Hunter ngobrol sama orang Malaysia. Sebetulnya nggak ada masalah sih, nggak ada keterbatasan dalam komunikasi karena bahasanya ya kayak ini ya, kayak perbatasan Sumatera ya. Sumatera. Agak-agak mirip lah dengan Melayu, dengan Padang gitu ya. Alhamdulillah. Dan yang paling aku senang, negara ini mayoritas Muslim. Jadi aku nggak mesti repot untuk ini cari makanan ya. Kalau mayoritas Muslim, tentunya makanannya halal. Karena aku suka banget kuliner. Jadi nanti kita akan coba ke beberapa tempat kuliner di Malaysia. Terutama aku pengen cobain musang king yang di Indonesia tuh nggak tahu original dari sana, nggak tahu nggak. Tapi kalau dari Malaysia, di Malaysia langsung mungkin musang kingnya yang terbaik. Kita akan coba nanti di sana. Sambil nanya-nanya, sambil kita lihat di perkebunan duriannya banyak bajing atau enggak. Aku kira sih banyak bajing ya karena nggak ada bediler. Kayaknya waduh, pesta berburu kalau misalkan Malaysia membuka momen hunting ya. Tapi kayaknya enggak karena negara itu melarang untuk perburuan dan penggunaan senjata. Oke, kita lanjut makan dulu ya di Wild Hunter. Oke teman-teman, bismillah, kita perjalanan menuju ke Jakarta dulu. Setelah itu kita istirahat 1 malam. Langsung kita lanjut ke kampungnya durian runtuh. Oke, bismillah. Kita baru 20% perjalanan dari Bandung, tapi udah turun hujan dan kabutnya cukup lumayan tebal, jadi cukup berbahaya nih di tol. Jarak pandangnya sangat terbatas. Ya, bismillah, kita mudah-mudahan lancar di jalannya ya. Lihatin. Kita udah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Jadi kita sampai sebetulnya nggak begitu jauh ya dari Indonesia itu 2 jaman kayak dari Bandung ke Bali ya.
Hari ini kita akan coba explore Malaysianya dulu. Yang paling penting aku pengen makan nasi lemak. Setelah itu kita masuk ke daerah penghasil durian. Nah, kita di situ tanya-tanya apa ada tupai apa enggak di sini ya. Terus yang paling penting, Malaysia adalah negara yang melarang masyarakatnya berburu menggunakan senapan angin. Tapi penonton Wild Hunter banyak dari Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman udah support Wild Hunter selama ini. Meskipun teman-teman gak bisa menikmati sensasi menggunakan senapan angin dari Wild Hunter. Ikutin terus keseruannya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita udah sampai Malaysia. Hari ini kita akan coba mutar-mutar dan kebetulan kita nggak pakai kendaraan pribadi. Kita gunakan Grab karena Grab itu dari Malaysia. Di samping kita ada driver dari Malaysia dan kita tadi ngobrol-ngobrol tentang nasi lemak, kemudian perkebunan sawit dan nyerempet sampai ke pembahasan senapan angin ya. Dan tadi aku tanya-tanya karena kita tahu di Indonesia bahwa orang Malaysia, masyarakat Malaysia itu dilarang penggunaan senapan angin. Tapi ternyata ini nggak tahu fakta atau tidak, tapi yang jelas kita tanya langsung ke masyarakat. Di Malaysia tuh senapan angin memang dilarang ya? Nah, dilarang. Untuk umum. Untuk umum. Tapi katanya untuk beberapa pekerjaan seperti berladang, dibenarkan. Pertanian gitu ya, pertanian, perkebunan, peternakan tuh dibenarkan, tapi harus melalui apa itu legalitas ya, ada legalitasnya ya. Jadi harus menempuh surat menyurat tuh, surat menyurat, baru kita bisa memiliki kepemilikan senapan angin. Senapan biasa. Senapan senjata api? Senjata api biasa. Oh, senjata api biasa. Senapan angin memang tidak dibenarkan langsung lah. Oh, kalau misalkan senapan angin itu nggak diperbolehkan, memang tidak diperbolehkan. Tidak. Tapi kalau senjata api itu ada ketentuannya. Oh, berarti kayak di Indonesia. Indonesia punya Perbakin, Persatuan Menembak Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke perkumpulan Perbakin, kita harus tes dulu. Terus pelatihan lah, beberapa hari pelatihan, baru kita dapat lisensi untuk menggunakan senjata api. Jadi cukup luar biasa kita ngobrol dengan driver in Malaysia. Kita dapat ilmu juga bahwa senapan angin sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak. Tapi kalau untuk senjata api diperbolehkan khusus untuk di pertanian atau peternakan, seperti itu. Jadi udah clear ya teman-teman. Kita jauh-jauh ke Malaysia hanya ingin ngobrol gini aja. Kenapa nggak nelpon langsung aja? Tapi ini pengalaman luar biasa. Wild Hunter bisa main ke Malaysia karena penonton Wild Hunter tuh sangat banyak di Malaysia. Jadi untuk masyarakat Malaysia, izin nih Wild Hunter nyerempet ke Malaysia untuk main, dan terwakili banget. Kita ingin tahu fakta tentang penggunaan senapan angin di Malaysia, tapi memang betul-betul tidak diperbolehkan untuk senapan angin. Air rifle itu nggak diperbolehkan ya. Tapi kalau untuk senjata api itu bisa digunakan di pertanian atau peternakan, itu di ladang-ladang gitu ya. Oke, thank you. Semoga kita selamat di perjalanan dan happy di Malaysia. Hanya di Wild Hunter. Boom. Kita makan nasi lemak dulu. Kalau di Indonesia mah ini teh warteg beren ya. Telur, tempe. Ini teman-teman yang sebut nasi lemak ya. Menunya kayak warteg nih. Ada ayam, ada teri, ada telur,
Ada tempe tuh. Nasi lemak tuh kalau di Indonesia ya nasi warteg. Nasi warteg tuh. Siap, selamat makan. Ini kali pertama makan di Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama Wild Hunter menginjakkan kaki di Malaysia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita akan terus ikutin beberapa hari ke depan. Kita akan melakukan kegiatan apa di sini. Yang paling penting, kita udah mengetahui bahwa Malaysia merupakan negara yang cukup besar. Fasilitas juga udah sangat udah sangat lengkap sekali. Tapi sangat disayangkan senapan angin gak diperbolehkan di sini. Tapi ketika kita ngobrol sama driver di sini, senjata api boleh di sini, dibenarkan. Cuman untuk para petani dan peternak yang punya lahan perkebunan dan punya peternakan di pelosok-pelosok, tapi memang harus ada surat izin atau lisensi ya, lisensi seperti itu. Jadi intinya nggak full dilarang untuk penggunaan senjata, khusus untuk senjata api diperbolehkan untuk para petani dan peternak di Malaysia. Kalau di Indonesia sih kayak perbakin lagi lah ya. Jadi si sipil, masyarakat sipil bisa menggunakan dengan syarat punya lisensi dari pemerintah untuk penggunaan senjata api, yaitu untuk pertahanan di perkebunan gitu. Hanya di Wild Hunter. Kita istirahat dulu karena udah capek banget. Thank you banget teman-teman udah nonton. See you next time. Kita akan ikutin keseruan Wild Hunter di Malaysia. Not Wild, not Hunter. Boom.